Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan saya Bu Yulis di pelajaran IPA kelas 9. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat ya. Dan jangan lupa ucapkan basmalah terlebih dahulu agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Anak-anak, perkembangbiakan pada hewan ada dua macam, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin. Perkembangbiakan generatif ini pada hewan ada tiga macam, yaitu vivipar atau beranak, ovipar atau bertelur, dan ovovivipar bertelur dan beranak. Vivipar atau beranak. Ciri-ciri hewan berkembang biak dengan vivipar atau beranak adalah yang pertama, menyusui anaknya, yang kedua, biasanya termasuk hewan mamalia, yang ketiga, mempunyai daun telinga, yang keempat, tubuhnya ditutupi dengan bulu atau rambut, yang kelima, induk mengandung keturunannya selama beberapa waktu, yang keenam, mempunyai kelenjar susu. Dan perlu diketahui, manusia juga berkembang biak dengan cara vivipar. Contoh hewan vivipar adalah kambing, sapi, anjing, kucing, kelinci, dan masih banyak lagi. Anak-anak, cara berkembang biak yang berikutnya adalah ovipar. Ciri-ciri hewan berkembang biak dengan ovipar atau bertelur yang pertama adalah tidak mempunyai daun telinga. Yang kedua, tidak menyusui anaknya. Yang ketiga, biasanya bukan golongan dari mamalia. Yang keempat, tidak mempunyai kelenjar susu. Yang kelima, biasanya termasuk hewan unggas. Yang keenam, induk mengerami telur. Pembuahan terjadi secara internal dan eksternal. Pembuahan internal terjadi di dalam tubuh induk betina, sedangkan eksternal terjadi di luar tubuh induknya. Contoh hewan ovipar dengan pembuahan internal adalah ayam, burung, bebek, dan penyu. Lalu, contoh hewan ovipar dengan pembuahan eksternal adalah ikan dan katak. Cara berkembang biak yang berikutnya adalah ovovivipar. Hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Pembuahan terjadi di dalam tubuh induk, lalu dalam tubuh induknya telur itu berkembang hingga menjadi hewan baru. Setelah bakal anaknya berkembang sempurna, artinya induknya sudah siap melahirkan anaknya. Telur itu akan langsung menetas sehingga saat keluar dari sang induk sudah membentuk anak hewan baru. Beberapa ciri hewan ovovivipar adalah tidak menyusui dan hewan berdarah dingin. Contoh hewan yang termasuk dalam kelompok hewan ovovivipar adalah ikan hiu, kadal, buaya, dan beberapa jenis ular. Anak-anak, perkembangbiakan hewan yang berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan dan pembuahan. Perkembangbiakan vegetatif ada tiga macam, yaitu fragmentasi, tunas, dan partenogenesis. Fragmentasi adalah berkembang biak dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya. Potongan tubuhnya itu kemudian akan menjadi hewan baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini adalah beberapa jenis cacing. Anak-anak, cara perkembangbiakan vegetatif hewan yang kedua adalah tunas. Hewan ini berkembang biak dengan tumbuh tunas yang awalnya menempel pada tubuh induk. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertunas adalah Porifera atau spons dan Coelenterata. Hewan-hewan ini hidup di dalam air. Perkembangbiakan vegetatif hewan yang ketiga adalah partenogenesis.
Partenogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Partenogenesis ini dapat kita lihat pada kutu daun, lebah, dan kutu air, serta beberapa invertebrata lainnya. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Kali ini akan diadakan evaluasi. Silakan nanti kalian menjawab pertanyaan. Yang pertama, jelaskan perbedaan hewan vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Yang kedua, sebutkan 3 contoh hewan vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Yang ketiga, jelaskan perbedaan perkembangbiakan vegetatif pada hewan secara tunas, fragmentasi, dan partenogenesis. Sekian apa yang Ibu sampaikan. Jangan lupa tadi evaluasinya dijawab dan dikirim lewat WA. Terima kasih, selamat belajar, dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.